Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Khairul Hasan dengan NIM belakang 005 dan Mas Fahri Husaini dengan NIM belakang 0010. Kita mau membahas yang sudah ditugaskan sama Ibu Diah, yaitu tentang efek media dan efek realitas media. Yang kali ini kita kebetulan mewawancara salah satu mahasiswa UIN Salatiga angkatan tahun 2022 bersama Mas Azmi. Nah, Mas Azmi, ini kita mau tanya-tanya beberapa pertanyaan. Nah, menurut nanti dijawab sesuai pendapat atau opini Mas Azmi aja ya. Oke. Yang pertama, bagaimana Anda melihat peran media dalam membentuk opini publik saat ini, Mas? Oke. Jadi peran media dalam membentuk opini itu ya sangat dominan ya. Apalagi kan ya banyak, kalau saya sih melihat anak muda itu ya dia itu cukup terpengaruhi oleh media itu. Jadi apapun yang lagi tren ya, dan menurut dia cocok itu pasti bakal diikutin gitu Mas. Jadi ya peran media cukup berpengaruh gitu. Terus yang selanjutnya, menurut Mas Azmi, sejauh mana media dapat memengaruhi perilaku masyarakat? Oke. Sejauh mana? Mungkin kan Mas Alul juga merasa kayak contohnya sebelum ada platform yang namanya TikTok itu, di tahun-tahun 2013 itu kan belum ada TikTok, dan itu kan pasti ada perubahan. Di saat di tahun sekarang ini itu banyak anak-anak muda itu dia milih kriteria pasangan, contohnya itu berdasarkan yang ada di TikTok gitu. Nah itu kan udah mulai ada perubahan perilaku gitu kan, segala macam. Terus yang ketiga, pendapat Mas Azmi tentang bias dalam pemberitaan media. Bagaimana ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat? Oke, masalah bias dalam pemberitaan itu, terutama yang paling sering itu ya kalau ada pemberitaan persoalan pembunuhan, itu kan masyarakat seringkali dia cepat menanggapi atau cepat menyampaikan persepsi tanpa mengetahui latar belakang seseorang meninggal gitu. Jadi ya cukup berpengaruh juga. Jadi masyarakat itu terlalu cepat, biasanya tuh mereka menanggapi tanpa mengetahui lebih dalam apa permasalahannya gitu. Terus yang berikutnya, bagaimana berita palsu atau hoax mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu penting? Menurut Mas Azmi gimana? Oke, terkait berita palsu dan hoax itu kan emang banyak ya, bahkan itu bisa menjadi adu domba antara masyarakat gitu. Kenapa bisa jadi adu domba? Karena kan ada dua kubu. Yang pertama ada kubu yang merasa benar, yang kedua ada kubu yang mereka itu membela dari salah satu yang ada di berita gitu. Jadi ya antara dua kubu ini saling adu domba gitu, merasa paling benar. Padahal kan nyatanya kan itu hanya pemberitaan hoax saja, atau mungkin sengaja dibuat untuk menaikkan rating dari televisi tersebut. Terus yang berikutnya, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi media dan kemampuan kritis dalam membedakan realitas dan konstruksi media? Oke, baik. Kalau untuk meningkatkan sifat atau mempunyai sifat kritis itu ya yang pasti harus dicari tahu terlebih dahulu informasinya lebih dalam. Jangan mudah terprovokasi dengan pemberitaan yang hanya tagline-nya itu sekejap gitu. Misalkan kita kan kebanyakan tuh melihat berita hanya dari tagline berita aja, dan itu kita mulai gampang terpancing gitu. Jadi ya harus dicari tahu dulu informasinya, terus juga sering diskusi sama teman terkait pemberitaan yang diramai benar apa enggak gitu sih. Terus yang ini berikutnya,
pertanyaan tentang realitas media. Menurut Mas Asmi, apa yang dimaksud dengan realitas media? Realitas media itu kan dia realitas tapi dengan simbolik dari kaidah-kaidah jurnalisme gitu. Terus yang berikutnya ada pertanyaan gini. Menurut Mas Azmi, bagaimana tayangan realitas di media sosial dan media massa mempengaruhi persepsi penonton tentang kehidupan nyata? Oke, kalau ngomongin soal tayangan, mungkin bisa ngambil contoh dari film kartun, entah itu kayak SpongeBob ya. Jadi kan di film SpongeBob itu ada cerita yang apa namanya, ada restoran itu ya, Krabby Patty kan. Iya. Nah jadi mungkin setiap orang melihat burger itu dia kayak seakan-akan lagi makan bareng SpongeBob gitu. Jadi ya itu kan salah satu dari tayangan media yang seakan-akan menjadi realitas gitu. Dan masih banyak lagi. Masih banyak contoh tayangan Iya, lain. betul. Terus berikutnya, seberapa besar pengaruh media sosial dalam membentuk opini masyarakat dibandingkan dengan media tradisional? Media tradisional. Media tradisional tuh mungkin contohnya apa ya, kayak misalnya kayak di desa itu masih ada kentongan, kayak mau memberitahu masyarakat itu pakai kentongan. Terus bisa juga kalau di daerah sini tuh misal ada acara nikahan gitu, itu ngasih undangannya bukan online, cuman kayak nanti ada perwakilan orang, satu orang nanti keliling ke rumah warga gitu, nanti ngomong satu-satu. Contohnya seperti itu mungkin. Nah itu seberapa besar pengaruh media sosial dalam membentuk opini masyarakat dibandingkan dengan media tradisional tadi? Oke, seberapa besar ya dalam membangun opini masyarakat dibanding media tradisional? Oke. Yang pasti yang namanya media itu kan apalagi udah semakin maju teknologi, itu semua orang kan bisa mengakses media dimanapun dan kapanpun, dan itu juga pasti bakalan cepat dapat informasi. Terus juga masyarakat lebih gampang berubah-ubah dalam menyampaikan perspektif gitu. Yang tadi Mas Alwi bilang kan, mungkin kalau masalah tradisional, media tradisional kan dulu memberikan undangan harus satu-satu samperin. Kalau sekarang kan bisa melalui WA pun udah bisa kirim undangan gitu. Ya mungkin seperti itu. Terus ini yang terakhir Mas Azmi, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara media membentuk dan menyampaikan realitas? Oke. Mungkin di balik ya, kan ada yang namanya film-film animasi yang dimana itu seakan-akan kayak manusia. Padahal kan itu adalah animasi kan. Nah itu kan salah satu contoh dari realitas yang dibikin oleh media gitu ya. Jadi ya banyak, semua itu bisa kita bikin secara mudah melalui media teman-teman gitu. Nah, baik, sekian wawancara saya dan Mas Fahri. Terima kasih kepada Mas Azmi yang sudah berkenan untuk diwawancarai. Ya baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.